Tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh para peserta didik, di mana yang akan datang sangat berbeda dengan masa lampau? Seperti apa zaman yang akan dihadapi anak-anak kita? Jumlah penduduk diprediksi akan mencapai lebih dari 319 juta jiwa. Namun, akan terjadi pengurangan luas lahan sawah 650.000 hektar per tahun. Artinya, anak-anak kita akan menghadapi potensi krisis pangan. Tindak kriminalitas oleh remaja meningkat setiap tahun. Lingkungan sangat tidak kondusif bagi pendidikan. Teknologi terus berkembang pesat. 23 juta jenis pekerjaan akan digantikan teknologi dalam 10 tahun mendatang. Di sisi lain, mayoritas SMP menyiapkan anak untuk masuk SMA SMK favorit agar masuk PTN favorit yang berujung pada mencetak tenaga kerja untuk pekerjaan yang akan punah. 25 tahun mendatang, anak-anak kita adalah aktor utama di masa tersebut. Siap atau tidaknya mereka kelak adalah tanggung jawab kita saat ini. Pendidikan harus bersandar pada Al-Quran sebagai landasan hakiki yang tak lekang oleh waktu. Pendidikan harus mencetak pemimpin. Pendidikan harus mencetak generasi soleh. Yang berarti, pendidikan harus mencetak generasi soleh pemimpin masa depan. Pendidikan tidak boleh berorientasi mencetak tenaga kerja. Pendidikan tidak boleh sekedar mengejar selembar kertas ijazah. Pendidikan tidak boleh sekedar meniru kurikulum bangsa lain. Pendidikan tidak boleh menghasilkan generasi yang suka mencontek. Dan pendidikan tidak boleh memfasilitasi kenakalan remaja. Pendidikan harus mencetak generasi soleh pemimpin masa depan. Apakah cara belajar tradisional dan pola guru ceramah di depan kelas serta memberi PR dan ulangan kepada peserta didik saja sudah cukup untuk menghadapi tantangan masa depan? Tidak, karena kita harus memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dengan memperkenalkan teknologi tersebut dalam pembelajaran dan menyampaikan visi serta manfaatnya kepada siswa dalam menghadapi tantangan masa depan. Contoh, Vicky Naki yang memanfaatkan aplikasi One TV dalam belajar berbagai macam bahasa. Cara cepat belajar bahasa gimana? Ini aku udah sering sih kasih tahu. Kalau menurut aku yang penting ini nih, kalau sebelum kalian belajar itu udah kayak gimana ya biar cepat ya, gimana ya biar ini. Nantinya kayak ya udah kayak nggak jadi belajarnya gitu. Intinya menurut aku ya niat belajar, mulai aja langsung, nggak usah mikirin ini mikirin itu, belajar dari mana, belajar dari sini, ada apa yang harus dipelajari ya. Pokoknya mulai aja dan mulai pelajari. Intinya setiap hari itu harus ada belajar kalau bisa. Aku juga nggak setiap hari sih, tapi kalau bisa gitulah. Aku juga nggak ada trik khusus dan cara belajar yang khusus juga. Jadi semoga membantu menjawab ya. Kuncinya konsisten. Nice. Kajian dari Microsoft di tahun 2021 menempatkan warganet Indonesia sebagai warganet paling biadab se-Asia Pasifik. Di mana peran lembaga pendidikan dalam hal ini? Peran sekolah dalam hubungannya dengan keluarga memiliki peranan dalam hal mendidik, memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang sudah dimiliki sebelumnya. Menurut Karsidi, beberapa usaha yang dilakukan terkait dengan 3 hal ini. Yang pertama, membuat anak didik belajar bergaul dengan semua warga sekolah. Kedua, membuat anak didik belajar menaati peraturan-peraturan sekolah. Dan yang ketiga, mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Menurut Suwarno, peran sekolah antara lain, yang pertama, sebagai lembaga untuk mempersiapkan anak di dalam kehidupannya. Yang kedua, sebagai evaluator kondisi di masyarakat dan selanjutnya melakukan pembinaan.
Yang ketiga, sebagai lingkungan pengganti keluarga dan pendidik sebagai pengganti orang tua. Yang keempat, sekolah merupakan refleksi atau cerminan kehidupan masyarakat, sehingga sekolah tidak melepaskan diri dari kenyataan-kenyataan di dalam masyarakat.ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。よっ。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？おばあちゃん行ってきます。行ってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。危ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？はい。未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。